Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bikin konten terkait dengan pengoperasionalan mesin extruder double screw. Ini TSE 65 ya Pak Iwan ya? Ya, TSE 65. TSE 65 ini semua sudah menggunakan sistem layar sentuh digital, jadi tidak manual lagi. Di sini ada panel oil pump, ada tadi putaran motor ini 18 starting, berarti ada sama dia feeder, masuk bahan baku dengan itu sama dia. ada screw conveyor. Awalnya kita mulai dari 12 dulu. Itu apa yang 12 motor ini feeder nah, feeder 12 Awal kita pakai. Tadi kalau yang penggerak utama itu udah 18 Pak. Ya, ya sih. Sementara kita setel 18 dulu. Ini kapasitas dayanya sekitar berapa Iwan? Per jam sekitar 150 sampai 200. Ini kapasitas produksinya. Terus listriknya butuh dayanya berapa? Sekitar 35 kW. 35 kW ya. Oke. Ini bentuk fisiknya. Ya, nah kalau kecil nanti setiap kecilnya apa diameternya kecil. Di sana kan yang 4 in. Kita ini ke dapur. Ya, Kan ini kan orang besar, tak opor. oh gitu. Nah, jangan Semua bahannya stainless kalau kita kan 201. bisa buat dua ini kan putarannya kan di yang ngatur kan ini Iya, yang ngatur dia nanti yang untuk mutar turun iya. karena ke mutarnya sama lambatnya tapi jatuh ini lebih banyak kan masuk Pak Iwan kan Iya. karena di sana diameter lebih besar. Lebih besar. Berarti saya over nanti ini Jadi dibuat kalau nanti sana lebih besar, startnya paling dari 8. iya Dari 8. Ini lebih kecil 12 nggak apa-apa. dan diameter jatuhnya ini putarannya kan sama ya. Jadi ini adalah untuk suhu ya, Iya, indikator temperatur temperatur. barrel. Barrel itu yang ini barrel namanya. Di sini ada pemanas. Ini patokannya ada di sini nih. Terus yang di sini ini adalah panel untuk pemotong. Kemudian yang ini adalah panel feeder. Feeder itu yang itu. Nah, itu untuk keluarnya bahan. Itu nanti bisa di install di sini. Saya Kemudian ini adalah screw-nya. bahan baku Itu yang sama, kecepatan Pak. putarnya jangan, ini. jangan formasi berbeda-beda. Oke. Kita harus tahu formasi orang bapak untuk buat sekarang akhirnya berapa. Nah, tadi panel-panel tadi kan sistemnya seperti digital. Nah, kalau ini panel-panelnya masih seperti manual. Jadi kalau kita mau memanaskan suhunya melalui panel ini diputar cetek gitu ya. Nah, terus untuk mengoperasionalkannya ini harus pakai tombol ini. Nah, beda dengan yang tadi yang menggunakan sistem digital. Ini masih manual. Nah, ini misalnya cutternya berapa, kecepatannya ini diputar di sini. Terus feedernya mau berapa, kecepatannya ini diputar. Beda dengan yang digital tadi ya. Ini kalau yang menggunakan sistem manual. Ini kita bersihkan dulu dalamnya. Olinya tadi kita hidupkan, kita tombol. Ini olinya biar ngalir dulu ke sistem. Nanti baru kotoran-kotoran itu kita keluarkan.
membuat di dice, sehingga nanti akan mempengaruhi proses produksinya. Nah, ini harus sampai keluar dulu kotorannya. Hati-hati, Pak. Jadi sekrup dengan putaran 18 itu seperti ini. Ini pastikan dulu agar semua kotoran keluar, kotoran yang sisa-sisa pembuatan akan kemarin. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan cetakan atau dice. Ini dibersihkan terlebih dahulu. Kerak-kerak ini nanti kalau tidak dibersihkan maka akan mengganggu saat proses pemotongan. Oke, kita pasang di ujung barel. Ujungnya harus presisi sehingga nanti akan menghasilkan potongan yang bagus. Sambil dipasang dice-nya, bahan baku bisa dimasukkan ke dalam feeder. Bahan bakunya yang tadi dimasukkan ke dalam feeder. Harus dipasang presisi. Langkah selanjutnya setelah dice terpasang, kita pasang cutternya atau pemotongnya. Ini juga harus presisi, nggak boleh miring. Nah, ini harus presisi sekali. Kalau tidak presisi nanti kurang bagus potongannya. Ini peso-pesonya, pesonya harus nempel benar ke dice, ke cetakan. Selanjutnya ini adalah pemasangan covernya. Nah, sehingga dengan cover ini memungkinkan pakan tidak menyebar kemana-mana. Jadi nanti fokus kepada satu wadah. Nah, ini vandalnya dihubungkan ke motor penggerak. Nanti dengan RPM tertentu dia akan stabil potongan peletnya. Nah, kecepatannya ada di sini, di motor ini bisa di setel di sini nih, di sini, di panel ini, di cut off motor. Nah, ini bisa di setel di sini semua. Oke, ini pengecekan terakhir sistem pemotong dan dice-nya. Sekarang selanjutnya kalau sudah oke kita operasionalkan. Pengecekan feeder dulu.
feedernya. Ini sensitif sekali ya teman-teman, sehingga sentuhannya ringan gitu aja, nggak usah terlalu kenceng, dia terlalu sensitif ini. Yaitu kita cek dulu yang ada di feeder. Kita running, kita cek dulu ininya, Iya. feedernya keluarnya bahan. Makanya kita taruh tampungan dulu di sini ya. Kita tutup dulu ini. Iya, jangan sampai jatuh dalam. Kita udah stabil, oke, kita matikan dulu, siapin. Kita mulai mesinnya on ini ya, screw starting. Ini skrunya udah mulai jalan. Di sini feeder kita masukin feeder. Sambil kita tambahkan air. Tujuannya apa ini Pak Iwan? Ini untuk start pertama supaya suhu bahan ini nggak terlalu panas, Bro. Biar seimbang. Biar mudah keluar juga ya. Ya, mungkin biar sudah keluar juga. Nggak boleh banyak-banyak Pak Iwan ya. Ya. Makanya ini kan kasih gini. Ini putaran cutter-nya berapa Pak Iwan? Ini 10. 10 ya. 10 ya. Inilah mesin extruder TSE 65 ya. Ini menggunakan listrik sebesar 35 kW. 35 kW itu sekitar 35.000 watt ya. Oke, jadi teman-teman kalau mau pakai mesin ini, itulah daya yang dibutuhkan. Nah, ini sambil ini nanti kita tambah, Pak. Feedernya kita tambah ini, kalau udah keluar di situ, Iya. feedernya kita tambah 14 ya. Supaya tekanannya lebih banyak. Ini udah mulai keluar. Ini keluar pertama, jadi kalau keluar pertama biasanya bentuknya kurang bagus. Nah, ini kayak serpihan-serpihan begitu. Nah, seperti ini. Tunggu dia stabil dulu nanti. Jadi teman-teman nggak usah kaget ketika membuat pertamanya akan bentuknya rusak seperti ini. Gak apa-apa, dia memang butuh stabil nanti. Kalau udah stabil nanti bagus. Ini sambil dikencengin cutternya, kita setel-setel. Kira-kira pas apa belum? Jadi ini dinamonya. Ini dihubungkan dinamo, dihubungkan ke gearbox. Ini gearboxnya. Dari gearbox nanti dia menggerakkan skru. Skrunya ada di dalam barel. Nah, barelnya ini ada semacam pemanasnya. Sehingga bahan ketika dia masuk nanti akan dipanaskan dan dengan tekanan tertentu
maka pelet akan matang dan bisa dicetak di luar. Nah, ini udah mulai stabil bentuknya. Nah, ini fiturnya tambah lagi, Pak. Nah, sambil jalan fiturnya ditambah. Ini fungsinya agar bahan baku makin banyak yang masuk ke dalam mesin. Ambil kita cek ininya, ampernya. Ini ampernya ini, Pak. Jadi ampere untuk Ini ampere motor ya. Ini skrunya. skru. Kita sementara di kisaran 24-25. Yang mana? Ini. Ampernya ini. Oh, 24 sampai 25. Iya. Lampu panas itu Nggak terlalu tinggi, nanti ini tekannya berarti tekanannya terlalu berat. Terlalu berat, kita beresiko di skrunya ini. Biasanya kalau terlalu berat, terus otomatis ampernya naik, panas. Ya, berarti enggak, suhu ini enggak usah atik-atik ya. Pertama, setelan pertama ya, itu ya, terus ya. Kalau suhu ini kan stabil dia. Iya. Yang pertama kan waktu kita ini hidupin udah itu terus Iya, ada itu ini terus, kan. ya. Dia naik turun itu Ini kan ada sendiri. Setting. Nah, ini setting suhu kan tetap. Jadi suhunya bisa disetting ya, Pak ya. Ya. Oke. Kembalikan lagi Pak Iwan. Oke. Terus untuk ampere Pak Iwan, ini batasnya berapa biasanya? Ya sekitar 24-25. 24-25 Kisaran ya. itu ya maksimal. Jadi dengan setelan mesin seperti ini, hasilnya seperti ini. LED-nya bagus. Jadi motor ini enggak naik lagi dia. Ya, sekarang Yang di 18 terus dia. ya, dia kita stabilkan dulu aja. Jadi demikian teman-teman, bagaimana cara mengoperasionalkan mesin TSE 65 dari mulai setting awal sampai produksinya terbuat. Jadi seperti itu. Sehingga nanti teman-teman bisa menggunakan mesin yang seperti ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.